Tahun baru hadir bukan sebagai penanda pemulihan, tetapi sebagai jeda tipis dari luka yang belum mengering. Tahun 2025 ditinggalkan seperti medan perang yang dibersihkan setengah hati. Bau busuknya masih mengendap, tetapi para pemenang sudah menyalakan lampu pesta. Penderitaan lahir dari keputusan-keputusan yang disahkan dengan stempel resmi. Hutan dirontokkan, gunung dilobangi, tanah dipaksa tunduk kepada kepentingan jangka pendek. Penambangan liar mengoyak perut bumi tanpa rasa bersalah. Alam tidak murka, alam hanya menagih konsekuensi. Tagihan itu datang dalam bentuk banjir besar. Air berubah menjadi arus brutal yang menyeret balok-balok kayu dan batang-batang pohon. Menghantam rumah-rumah seperti benda sekali pakai. Di Aceh, di Sumatera Barat, di Padang, di Sumatera Utara, dan di berbagai wilayah lain. Air menyerbu membawa serta sisa-sisa kerakusan yang sebelumnya ditebang dan dijual. Di hadapan kamera, semua itu disebut bencana alam. Kata itu diulang agar pelaku menghilang dari kalimat. Tak ada yang menyebut izin-izin yang dipermudah, pembiaran yang disengaja, atau keuntungan yang mengalir ke rekening tertentu. Korban diminta tabah, seolah ketabahan bisa menggantikan rumah, ladang, dan kehidupan yang disapu arus. Tahun 2026 dipromosikan sebagai awal tahun baru. Padahal naskahnya ditulis dengan tangan yang sama. Hutan terus diperlakukan sebagai cadangan kas, sungai sebagai saluran pembuangan, udara sebagai ruang bebas yang boleh diprivatisasi. Bahasa teknokratis dipakai seperti parfum mahal, berusaha menutupi bau lumpur yang masih menempel di dinding rumah warga. Di meja kekuasaan, para pengkhianat duduk necis. Mereka menyebut eksploitasi sebagai investasi, perampasan sebagai optimalisasi. Oligarki berdiri seperti menara yang dibangun dari tulang-tulang kehidupan, sementara hukum dipelintir agar melindungi yang kenyang. Dalam pembacaan diagnosa logika, rangkaian bencana ini tak hadir sebagai kejadian acak. Ia merupakan gejala dari sistem yang menganggap alam bisu dan manusia kecil sebagai biaya operasional. Perpisahan dengan tahun tanpa nurani bukan doa manis, melainkan dakwaan. Dakwaan terhadap negara yang lebih sigap mengamankan modal daripada melindungi kehidupan. Dakwaan terhadap elit yang hidup dari keruntuhan, lalu menyalahkan korban karena dianggap kurang adaptif terhadap bencana yang mereka ciptakan sendiri. Jika kehancuran berlanjut, sejarah tak lagi kebingungan mencari pelaku. Nama-nama itu tercatat jelas. Mereka yang mengetahui dampaknya, memahami resikonya, lalu tetap memilih keuntungan. Tahun-tahun mendatang akan membaca catatan ini dengan tenang dan kejam, bahwa banjir, longsor, dan rumah-rumah yang hanyut itu bukan takdir, melainkan pilihan yang dibuat dengan sadar. Selebihnya, biarlah sejarah yang mencatat dan nurani yang mengadili. Refresh your mind, join diagnosa logika, share knowledge ini.